Jokowi mati gaya, Anies the real leader, oleh Hirsu Beno Arif. Agak sulit bagi publik untuk tidak membanding-bandingkan kualitas kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tak bisa ditutup-tutupi lagi, seperti sebuah panggung drama, tabir pencitraan sudah terbuka lebar. Publik bisa langsung melihat realitas di belakang panggung. Inilah wajah asli dari kualitas seorang Jokowi. Benar, seperti dikatakan oleh Benjamin Bland dari lembaga pemikir think tank Sydney, Australia, wabah COVID-19 mengungkap kelas kualitas Jokowi sebagai seorang pemimpin sebuah pemerintahan. Kualitas kepemimpinannya ad hoc dan kurangnya pemikiran yang strategis dalam pemerintahan. Analisis Bland membantu kita untuk memahami mengapa kebijakan yang diambil Jokowi sering membingungkan, berubah-ubah dan sangat kentara diputuskan secara tidak matang. Tanggal 16 Maret, Jokowi memutuskan bahwa penanganan corona diserahkan kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung bergerak cepat. Pada hari itu juga, Anies mengambil keputusan membatasi operasional bus Transjakarta dan MRT. Tujuannya agar efek kejut, warga mulai membatasi aktivitas keluar rumah. Kebijakan itu jelas tidak populer. Penumpang menumpuk di halte. Kecaman kepada Anies berhamburan, termasuk dari juru bicara presiden. Tapi itulah resiko seorang pemimpin, harus berani mengambil kebijakan yang tidak populer. Tidak usah terlalu memikirkan kecaman publik, selama dia yakin bahwa kebijakannya bermanfaat untuk kepentingan umum, apalagi kondisi sudah sangat darurat. Pembatasan keluar rumah, kerja dari rumah, dan meniadakan kegiatan yang melibatkan publik secara besar adalah salah satu cara efektif mencegah penyebaran virus. Anies juga meminta sekolah dan rumah-rumah ibadah ditutup. Melihat langkah Anies, istana mulai was-was. Tampak jelas sekali cara berpikir istana sangat politis, mengabaikan situasi darurat, menganggap langkah Anies Baswedan ini sebagai upaya mencuri panggung. Sikap itu tidak terlalu mengherankan. Sejak wabah merebak di Wuhan, China, pemerintah terkesan menganggap enteng, sangat yakin Indonesia kebal COVID-19. Ketika ada seorang peneliti mengingatkan bahwa secara teori virus sudah menyebar di Indonesia, Menkes Terawan malah menentang. Dia minta dibuktikan. Presiden Jokowi dengan gagah menawarkan bantuan untuk China. Dalam rapat kabinet, Jokowi meminta para menterinya memaksimalkan kegiatan konferensi dan pariwisata di Indonesia, berharap musibah di sejumlah negara itu bisa menjadi berkah bagi Indonesia. Pemerintah bahkan menganggarkan 72 miliar bagi para influencer. Tugasnya menarik wisatawan yang batal ke China, Jepang, dan Korsel agar berkunjung ke Indonesia. Tanggal 17 Maret, sehari setelah pembatasan operasional kendaraan umum di Jakarta, Jokowi mengutus Mendagri Tito Karnavian menemui Anies Baswedan. Dalam pertemuan itu, Tito mengingatkan Anies, kewenangan melakukan lockdown ada di tangan pemerintahan pusat. Tampaknya istana melihat ada tanda-tanda instruksi Jokowi agar Pemda tidak melakukan lockdown tidak dipatuhi. Apapun namanya, berbagai kebijakan yang diambil oleh Anies Baswedan menuju ke arah lockdown. Mulai dari sini, publik sesungguhnya mulai bisa melihat kualitas kepemimpinan Anies Baswedan. Publik, terutama kalangan pengamat kebijakan publik, praktisi kesehatan, dan kalangan medis menilai lockdown merupakan langkah yang paling tepat mencegah penyebaran COVID-19.
Seruan untuk melakukan lockdown malah dilawan istana dengan mengerahkan buzzer. Semua wacana tentang perlunya lockdown langsung mereka hajar. Mereka termasuk seruan dari sejumlah figur yang selama ini dikenal sebagai pendukung Jokowi. Istana membuat framing seruan lockdown membawa agenda terselubung menjatuhkan pemerintahan. Juru bicara istana Fajrul Rahman menyebut para pengecam pemerintah sebagai para pecundang politik. Lockdown yang dilakukan sejumlah negara mulai dari China, Inggris, bahkan Amerika Serikat adalah langkah drastis mencegah penyebaran virus. Dampaknya memang sangat besar secara ekonomi, sosial, dan tak tertutup dampak politik. Tapi itu harga yang harus dibayar seorang pemimpin. Langkah Jokowi memutuskan untuk tidak lockdown membuat musuh masuk ke dalam benteng. Jadilah sekarang perang melawan musuh yang tidak kelihatan itu berlangsung di dalam benteng. Dengan sifat COVID-19 yang cepat menular, situasinya saat ini seperti kita berperang melawan mutan. Bala tentara kita yang digigit mutan otomatis berubah menjadi pasukan musuh. Sialnya, musuh itu tidak terlihat membahayakan. Mereka bisa saja tetangga, keluarga, anak, suami, istri, dan orang tua kita sendiri. Semuanya sudah terlambat karena keputusan Jokowi itu. Sebagai panglima perang melawan corona, seharusnya prioritas Jokowi menyatu padukan semua kekuatan pasukan. Mereka harus bahu-membahu melawan musuh. Jangan dipecah belah, dicurigai, atau malah dimusuhi.